Jadi saya pikir ke depannya termasuk dengan mekanisme pencairan anggaran, mekanisme penggunaan anggaran, kemudian alokasi dana otsus akan kita coba untuk mengkaji kembali sistemnya dan peraturan menteri keuangan agar alokasi ke depan lebih proporsional, adil dan memberikan pemerataan sesuai dengan jumlah penduduk di setiap wilayah yang ada di Papua. Saudara-saudara, pemerintah daerah Kepulauan Yapen melakukan pertemuan langsung bersama anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas dan staf ahli Presiden Laus Rumayom. Dalam pertemuan tersebut membahas tindak lanjut rencana pembangunan 115 BTS jaringan telekomunikasi dan pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Berikut liputannya. Ini Pak. Saudara, pemerintah daerah Kepulauan Yapen melakukan pertemuan langsung bersama anggota Komisi 1 DPR RI Yan P. Mandenas serta tenaga ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden Laus Rumayom. Pertemuan kali ini berlangsung di ruang rapat Setda Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 22 Februari 2021. Sekretaris Daerah Insinyur Alexander Nusi MM kepada media menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas menyangkut bidang tugas Komisi 1, antara lain yaitu mengenai BTS, di mana di Kepulauan Yapen direncanakan akan dibangun 115 BTS yang menyebar di 16 distrik. Hingga kini tengah mempersiapkan data-data berupa lokasi dan koordinatnya. Pembahasan lain adalah terkait revisi Undang-Undang Otsus, yaitu dengan memberikan saran kepada pemerintah pusat. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun Kepulauan Yapen ke depannya. Kita pemerintah daerah bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita dikunjungi oleh anggota DPR RI Komisi 1, Yan Mandenas dan Bapak Rumayom sebagai staf ahli kepresidenan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita sudah bertemu dan beberapa hal yang perlu diantara kita bicarakan menyangkut bidang tugas Bapak beliau, yaitu yang pertama menyangkut BTS ya. Kita di Kabupaten Kepulauan Yapen direncanakan 115 titik BTS yang tersebar di 16 distrik. Dan sementara kita lagi persiapkan data-data, kemudian lokasi dan koordinat yang kita persiapkan untuk permasalahan itu. Dan kita akan memberikan laporan untuk tindak lanjut begitu. Kemudian yang lain menyangkut legislasi, ya kita juga singgung tentang bagaimana rencana revisi otsus kita sudah berikan masukan kepada kalian dan teman-teman. Ya, mudah-mudahan masukan ini dari daerah yang kita rasakan di kabupaten, sehingga mungkin jadi pertimbangan Bapak di tingkat provinsi maupun di DPR RI, sehingga dalam merencanakan atau regulasi otsus ke depan ini, ya paling tidak saran dari kita kabupaten bisa masuk. Sementara itu, tenaga ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden Laus Rumayom menjelaskan bahwa ia diminta oleh DPR RI untuk hadir bersama di Papua dalam rangka mengevaluasi, di mana hasil evaluasi pembangunan Papua ini juga akan dilaporkannya langsung kepada Presiden. Saudara, salah satu tugas yang diembannya juga adalah mendampingi kepala-kepala daerah di Papua dan Papua Barat secara khusus dalam mengelola pemerintahan dengan baik. Salah satu tugasnya juga adalah memastikan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 dalam rangka percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat harus segera dikejar, sehingga sudah menjadi tugasnya bersama DPR untuk memastikan pemerintah daerah bersama masyarakat siap untuk menjalankan program pembangunan berbasis kebijakan-kebijakan. Usai bertemu dengan pemerintah daerah, anggota Komisi 1 DPR RI ini juga bertemu dengan masyarakat secara langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tentang jaringan internet dan otsus. Sebelumnya juga rombongan anggota DPR RI ini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, dan kemudian bertolak menuju ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang pertama revisi otsus, yang kita dorong paling pertama adalah bagaimana ada jaminan pemerintah pusat agar alokasi dana otsus untuk pendidikan itu bisa memberikan kepastian buat masyarakat agar pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah perguruan tinggi itu gratis. Itu dulu. Yang kedua, baru kita bicara soal pelayanan kesehatan,
bagaimana pemerintah pusat bisa mengintervensi kebijakan dan mendorong percepatan dengan mempersiapkan tenaga kesehatan yang cukup baik dokter maupun perawat untuk didistribusikan ke seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di seluruh Papua. Itu dua prioritas utama karena itu menyangkut dengan kebutuhan manusia. Nanti hal lain baru kita bicara soal kegiatan, kita bicara soal infrastruktur, kita bicara soal pertanian, perikanan, dan lain-lain. Tapi itu mungkin yang paling utama. Jadi saya pikir ke depannya termasuk dengan mekanisme pencairan anggaran, mekanisme penggunaan anggaran, kemudian alokasi dana otsus akan kita coba untuk mengkaji kembali sistemnya dan peraturan menteri keuangan agar alokasi ke depan lebih proporsional, adil, dan memberikan pemerataan sesuai dengan jumlah penduduk di setiap wilayah yang ada di Papua. Sehingga jangan sampai ada data fiktif tapi duitnya lebih tinggi daripada data yang realistis dan real. Karena selama ini ketidakadilan dana otsus ini menimbulkan masyarakat menjadi bertanya, pemerintah menjadi bertanya. Yang rakyatnya jumlahnya real banyak, tidak bisa terakomodir dengan anggaran yang dialokasikan ke atas. Yang rakyatnya hanya jumlah di atas kertas, tapi real di lapangan nol mendapat alokasi yang besar. Nah, termasuk dengan pembagian kekuasaan, jabatan di pemerintahan yang kadang tidak merata di seluruh wilayah adat di seluruh tanah Papua, itu mengakibatkan orang Papua dari waktu ke waktu konflik elit politik berdampak pada juga perpecahan di masyarakat. Ini yang terus kita benahi supaya jangan sampai ada terjadi perpecahan koordinasi. Harapan saya bahwa kedepannya setelah revisi otsus, orang Papua ini bisa bersatu, merasa adil, mendapat haknya, kemudian fokus untuk pembangunan. Tidak lagi terkontaminasi dengan berbagai macam isu dan dinamika politik yang berkembang. Hari ini berkonflik terus tidak ada untungnya. Tapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri agar kita mampu mengelola sumber daya manusia, kita mampu bersaing, dan kita bisa tampil sebagai pemimpin nasional, sebagai pemimpin di dunia internasional, bahkan kita bisa kembali membangun daerah dan negeri kita sendiri. Karena kemajuan bukan ditentukan oleh satu orang, kemajuan itu ditentukan oleh kita bersama. Rakyat bisa menentukan kemajuan apabila SDM-nya siap untuk membangun dari kampung. Tim Liputan, YAP Channel.